Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan ini saya ingin membagikan video tutorial tentang bagaimana pembuatan SPTPD melalui aplikasi eSPTPD. Dan sebelum kita memasuki ke teknis cara pembuatannya, saya ingin membagikan informasi. Jadi di tahun 2022 ini ada perubahan seputar pajak daerah, khususnya yang diperoleh dari belanja makan dan minum. Perubahan yang pertama mengenai tata cara pembuatan SPTPD. Perubahan yang kedua tentang cara pembayarannya. Untuk cara pembuatannya bisa saya sampaikan di tahun 2022 ini pembuatan SPTPD wajib menggunakan aplikasi eSPTPD. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah menerima video tutorial ini, harapan kami Bapak Ibu sudah tidak lagi menggunakan cara manual untuk pembuatan SPTPD. Dan sebelum kita masuk ke teknis, saya ingin menjelaskan apa itu aplikasi eSPTPD. Aplikasi eSPTPD merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat SPTPD pembayaran pajak daerah khususnya dari belanja makan dan minum. Jadi, karena aplikasi ini berbasis web, maka syarat utama untuk mengoperasikan aplikasi ini harus terhubung dengan jaringan internet. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk saja ke langkah-langkah pembuatan SPTPD melalui aplikasi eSPTPD. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu buka aplikasi browsernya, boleh menggunakan Google Chrome, Mozilla, Opera, atau aplikasi browser lainnya. Setelah aplikasi browser terbuka, silahkan ketikkan alamat URL-nya pada bilah alamat di atas ini. Untuk alamat URL sudah saya sediakan di deskripsi, jadi Bapak Ibu tinggal copy dan paste saja. Untuk alamat URL-nya, silakan Bapak Ibu copy dan paste pada bilah alamat. Setelah itu tekan enter. Dan inilah tampilan depan aplikasi eSPTPD. Setelah itu pilih tombol masuk yang ada di sebelah kanan atas layar monitor. Di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan username dan passwordnya. Untuk username dan password juga sudah saya sediakan di deskripsi, jadi Bapak Ibu tinggal copy dan paste saja. Setelah dimasukkan, lalu pilih tombol login. Setelah kita klik tombol login, maka tampilan yang muncul pada layar monitor ialah form pendaftaran eSPTPD. Form ini silahkan Bapak Ibu isi disesuaikan dengan transaksinya, namun ada beberapa form yang tidak bisa diisi yang sudah diisi oleh sistem. Yang pertama kita isi tanggal kegiatan. Untuk tanggal kegiatan di sini yang dimaksud bukan tanggal kegiatan ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan, namun tanggal ketika Bapak Ibu akan melakukan pembayaran. Saya ambil contoh misal SDN Kedung Dalem mengadakan kegiatan rapat wali murid pada tanggal 1 Maret 2022. Namun Bapak Ibu akan melakukan pembayaran pajak daerahnya pada tanggal 5 Maret 2022. Jadi yang dimasukkan di tanggal kegiatan ini bukan tanggal 1 Maretnya, namun tanggal 5 Maret 2022. Tanggal di mana Bapak Ibu akan melakukan pembayaran pajak daerah. Kita masukkan saja tanggalnya. Tanggal 5 Maret 2022. Di bawah tanggal kegiatan ada surat perjanjian kerjasama. Untuk surat perjanjian kerjasama ini bisa Bapak Ibu upload surat pesanan atau dokumen lainnya yang menjelaskan ada perjanjian kerjasama antara pembeli dengan penyedia. Apabila ada, silahkan Bapak Ibu scan surat pesanannya atau dokumen lainnya dengan format yang diminta seperti JPG, PNG, atau JPEG.
Setelah itu silahkan diupload. Namun apabila tidak ada, untuk isian ini boleh dikosongi atau dilewati saja. Di bawah surat perjanjian kerjasama ada jumlah penerimaan makan dan minum. Silahkan Bapak Ibu masukkan nominal transaksinya atau sejumlah nilai kwitansinya. Misal saya buat nilai transaksi sebesar 2 juta. Setelah kita masukkan nominal atau nilainya pada baris jumlah penerimaan, maka pada baris pajak yang terutang akan menghitung secara otomatis 10% dari nilai yang kita masukkan. 10% dari 2 juta ialah 200.000, dan nilai inilah yang akan kita bayar untuk pembayaran pajak daerah. Di bawah pajak yang terutang ada masa pajak, silakan Bapak Ibu isi disesuaikan dengan transaksinya. Misal Bapak Ibu akan melakukan pembayaran pada bulan Maret, maka dimasukkan bulan Maret, pilih tahunnya, tahun 2022. Dan selanjutnya di keterangan kegiatan, silahkan Bapak Ibu isi keterangan kegiatan ini sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Namun syarat saya pada keterangan kegiatan ini diisi dengan uraian sekurang-kurangnya mencantumkan nama kegiatan, nama satuan pendidikan, dan tanggal pelaksanaan kegiatan. Karena untuk memudahkan pencarian SPTPD yang sudah dibuat sebelumnya di daftar rekap SPTPD dan daftar ID billing nantinya. Karena dalam daftar tersebut berisi kumpulan SPTPD yang sudah dibuat oleh satuan pendidikan maupun oleh dinas pendidikan. Jadi, kalau kita mencantumkan satuan pendidikannya, nama kegiatannya, atau tanggal kegiatannya, minimal kita tahu ini SPTPD yang sudah kita buat, ini SPTPD saya. Misal contoh saya isi uraiannya di sini, pembayaran pajak daerah belanja Mamin kegiatan belanja Mamin SDN Gedung Dalam. Misal SDN yang saya contohkan SDN Gedung Dalam, kegiatan rapat wali murid, tanggal pelaksanaan kegiatannya, tanggal 01 Maret 2022. Jadi di sini untuk tanggal pelaksanaan kegiatannya saya masukkan di keterangan kegiatan, tapi untuk tanggal kegiatan yang di atas ini yang kita masukkan ialah tanggal ketika Bapak Ibu akan melakukan pembayarannya. Setelah kita masukkan rincian uraiannya, selanjutnya kita isi data catering. Untuk data catering, apabila catering tersebut mempunyai NPWP, silahkan dimasukkan, tapi apabila tidak punya, silahkan dikosongi atau dilewati saja. Misal di sini saya pakai catering Evan Dayani, dan kebetulan catering tersebut juga punya NPWP, misal NPWP-nya ini. Setelah itu di bawah data catering ada data organisasi perangkat daerah. Untuk isian ini sudah diisi otomatis oleh sistem. Selanjutnya setelah itu kita klik tombol simpan yang ada di sebelah kanan pojok bawah. Setelah kita klik simpan, maka secara otomatis kita masuk ke tampilan rekapitulasi eSPTPD. Di rekapitulasi eSPTPD ini menampilkan kumpulan data
atau rincian SPTPD yang sudah kita buat sebelumnya oleh satuan pendidikan maupun oleh dinas pendidikan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pada waktu mengisi keterangan kegiatan tidak mencantumkan nama satuan pendidikannya atau tanggal pelaksanaannya atau nama kegiatannya, maka Bapak Ibu akan kesulitan untuk mencari SPTPD yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Di kolom aksi ada 3 pilihan menu berwarna merah, kuning, dan hijau. Untuk yang menu berwarna hijau dengan simbol printer, ini digunakan untuk mencetak SPTPD. Sedangkan yang berwarna kuning dengan simbol alat tulis atau ballpoint, ini digunakan untuk mengedit. Dan selanjutnya yang berwarna merah ini untuk menghapus. Apabila SPTPD yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu ada kesalahan baik dalam penulisannya, tanggalnya, atau nominalnya, bisa Bapak Ibu edit sepanjang belum melakukan pembayaran. Jadi 2 tombol ini yang berwarna kuning dan merah ini masih bisa dibuka atau masih bisa diakses sepanjang Bapak Ibu belum melakukan pembayaran. Namun kalau sudah melakukan pembayaran, maka 2 tombol ini tidak bisa lagi untuk diakses. Kalau Bapak Ibu ingin mencetak SPTPD, misal ini nomor 1 yang sudah saya buat sebelumnya, saya ingin mencetak SPTPD yang nomor 1, silakan Bapak Ibu klik tombol yang berwarna hijau. Maka secara otomatis akan mendownload SPTPD yang sudah kita buat tadi. Dan ini contohnya. Setelah itu kita masuk ke daftar ID billing. Untuk masuk ke daftar ID billing, silahkan Bapak Ibu klik menu transaksi yang ada di sebelah kiri. Setelah itu arahkan kursornya ke daftar ID billing, lalu klik. Di daftar ID billing ini bisa kita lihat keterangan di sini. Untuk kode billing yang berwarna merah, statusnya belum lunas atau data bisa dihapus. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau Bapak Ibu belum melakukan pembayaran, Bapak Ibu masih bisa untuk mengedit atau menghapus SPTPD yang sudah dibuat sebelumnya. Namun kalau sudah melakukan pembayaran atau sudah lunas, kode billingnya akan berwarna hijau dan SPTPD atau data tersebut sudah tidak bisa lagi untuk diedit maupun dihapus. Di daftar ini juga muncul keterangan di kolom ID billing. Di sini semuanya berwarna merah. Dan di kolom tanggal pembayaran juga menampilkan keterangan belum terbayar. Nantinya kalau Bapak Ibu sudah membayar, sudah lunas, maka di kolom kode billing ini warnanya akan berubah menjadi warna hijau. Dan di kolom tanggal pembayarannya di sini akan berubah menjadi keterangannya menjadi keterangan lunas. Untuk mencetak ID billing, silahkan Bapak Ibu klik tombol print untuk mencetak yang ada di kolom aksi. Maka secara otomatis akan mendownload ID billing yang kita inginkan untuk dicetak. Kita cari hasil downloadannya, kita buka file yang sudah kita download sebelumnya. Dan inilah hasil cetakan ID billing. Cetakan ID billing ini yang kita bawa ke teller pajak Jatim untuk melakukan pembayaran pajak daerah. Jadi ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita membayar pajak daerah membawa dokumen SPTPD, tahun ini kita membawa cetakan ID billing.
Jadi perubahannya di tahun 2022 ini, selain pembuatan SPTPD-nya menggunakan aplikasi, juga cara pembayarannya menggunakan ID billing. Sama seperti pembayaran pajak pusat, seperti PPh atau PPN. Jadi Bapak Ibu kalau membuat SPTPD masih menggunakan cara manual, tidak menggunakan aplikasi, maka bisa dipastikan Bapak Ibu tidak akan mendapatkan kode pembayaran atau kode billingnya. Saya sampaikan sekali lagi, ketika Bapak Ibu sudah menerima video tutorial ini, untuk pembuatan SPTPD wajib menggunakan aplikasi e-SPTPD. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke cara pembayarannya. Untuk cara pembayaran menggunakan dua metode. Yang pertama metode konvensional, yang kedua metode transfer. Untuk yang metode konvensional, seperti biasa diawali dengan Bapak Ibu membawa cetakan ID billing untuk dibawa ke teller Bank Jatim. Dan setelah itu melakukan pembayaran. Sedangkan metode yang kedua, metode transfer, silahkan Bapak Ibu yang sudah mempunyai aplikasi J-Connect dari Bank Jatim, silahkan Bapak Ibu buka aplikasinya. Namun bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai aplikasi J-Connect, silahkan download di Play Store. Kalau masih tidak bisa untuk digunakan, silahkan Bapak Ibu konfirmasi atau koordinasi dengan Bank Jatim setempat. Setelah aplikasi J-Connect dari Bank Jatim dibuka, maka kurang lebih tampilannya seperti ini. Di situ kita diminta untuk memasukkan usernya. Jadi kita diminta untuk memasukkan usernya, bukan PIN. Silahkan Bapak Ibu masukkan usernya, setelah itu klik login. Setelah kita klik login, maka tampilan berikutnya yang muncul ialah seperti ini. Selanjutnya kita klik menu pembayaran. Di situ sudah saya tandai dengan tanda panah berwarna biru. Setelah kita klik menu pembayaran, maka langkah selanjutnya kita klik menu multi payment yang letaknya nomor 3 dari atas. Setelah kita klik menu multi payment, kita klik lagi input nomor bayar. Setelah itu kita klik atau kita tekan PDL Cup Probolinggo. Setelah kita klik PDL Cup Probolinggo, maka tampilannya muncul ialah seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan kode bayar. Kode bayar yang dimaksud di sini bisa kode pembayaran atau kode billing yang sudah kita buat sebelumnya di aplikasi e-SPTPD. Silahkan Bapak Ibu masukkan kode bayarnya atau kode billingnya. Setelah itu klik tanda panah merah yang ada di sebelah atas. Maka tampilan yang muncul setelah itu ialah keterangan ini. Setelah itu silahkan Bapak Ibu tekan lagi atau sentuh lagi tanda panah warna merah ini. Maka setelah itu Bapak Ibu diminta untuk memasukkan PIN kartu ATM Bapak Ibu. Setelah nomor PIN ATM dimasukkan, lalu kita sentuh lagi tanda panah berwarna merah di atas, maka setelah itu akan muncul keterangan bahwa pajak daerah yang akan kita bayar sudah sukses atau sudah terbayar. Untuk manual book ini bisa Bapak Ibu download, bisa Bapak Ibu pelajari sendiri, bisa Bapak Ibu baca sendiri tentang cara pengoperasian aplikasi e-SPTPD sampai ke tahap cara pembayarannya.
Silahkan Bapak Ibu pelajari sendiri manual booknya atau belajar melalui video tutorial yang saya buat ini. Sampai di sini penjelasan dari saya mengenai tata cara pembuatan SPTPD melalui aplikasi eSPTPD. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu mengerti, bisa Bapak Ibu pahami, dan semoga sukses dan selamat mencoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.